Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Green Generation bersama aku Alfian. Di sini kita bakal ngobrolin tentang salah satu esko yang ada di SMA Negeri 19 Bandung. Sebelumnya di sini aku udah kedatangan narasumber sendiri, yaitu anggota dari Wiguam angkatan berapa? Silakan aja memperkenalkan diri. Hai semua, nama aku Mikaela Nadine, bisa dipanggil Nadine. Aku alumni SMA Negeri 19 Bandung, angkatan tahun 2021, dan aku juga anggota ekskul PPGPR Wiguam angkatan 30. Gitu. Sebelumnya gimana nih rasanya udah lulus sekolah gitu? Wah, nggak kerasa sih ya, apalagi kan setahun setengah lah ya, setengah ke belakang ini kita semua kan belajarnya secara online, jadi nggak kerasa banget sih, apalagi untuk aku masa-masa kelas 12-nya kepotong banget, harus ngerasainnya secara online sih, dan nggak kerasa banget sih tiba-tiba udah lulus gitu. Aja gitu. Nggak kerasa banget. Ini sebelumnya tujuan teteh kuliahnya mau kemana sih? Aduh, aku sih udah daftar untuk ke Universitas Pajajaran ya, cuman kan pengumumannya masih bulan depan, jadi minta doanya aja. Kita doain guys, semoga Teh Nadine bisa terima di Unpad. Amin, makasih. Jurusan apa? Komunikasi ya? Jurusan komunikasi. Nah, kita ngobrolin soal Wiguam. Wiguam sendiri itu apa sih Teh sebenarnya? Oke, jadi nama ekstrakurikuler kita ini lengkapnya Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba Wiguam. Sesuai sama namanya ya, Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba, atau biasa mungkin orang-orang kenalnya sebagai ekstrakurikuler pencinta alam kali ya. Jadi aktivitas kita pasti banyaknya di alam bebas gitu. Sebenarnya kalau dibentuknya Wiguam itu kapan sih? Wiguam itu dibentuknya tanggal 31 Desember tahun 1989. Jadi paling lama gitu. Iya, fun fact juga nih, Wiguam tuh termasuk ekskul tertua sih di 19 ini. Oh gitu. Terus Teteh sendiri kenapa sih bisa mau masuk Wiguam gitu? Awalnya kenapa tertarik? Jujur aku tuh tertarik sama Wiguam pas nonton demo ekskul. Demo ekskulnya kan seru banget ya. Sedih juga sih buat yang online ini nggak ngerasain demo ekskul yang real di lapangan gitu ya, karena jujur ramai banget sih. Dan aku dari situ tertarik juga sama Wiguam dan pengen nyobain hal yang baru kali ya. Karena aku dulu bukan anak yang pecinta alam gitu. Iya, pecinta alam banget gitu. Biasanya anak rumahan lah ya gitu. Dan akhirnya aku penasaran pengen nyobain, dan akhirnya aku daftar. Ya, dulu juga aku tuh pernah ikutan. Iya, kan? ini dulu Alfian ini udah sempat jadi chassis loh, cuman ya nggak apa-apa lah. Gara-gara dari restu orang tua jadi kayak gitu. Ya, sebenarnya pengen sih, soalnya jujur aku sendiri juga suka gitu buat jalan-jalan ke rimba gitu, ke alam-alam. Tapi ya gimana lagi. Ya, tapi yang paling penting pasti harus semua yang kita lakuin harus diizinin orang tua dong, pasti. Harus direstui sama orang tua. Iya, benar banget. Nah, terus ekskul Wiguam itu ngapain aja sih Teh? Wiguam itu banyak sih. Mungkin orang-orang mikirnya karena dengernya pendaki gunung, jadi kerjanya naik gunung doang gitu. Enggak kok. Kita banyak sih aktivitas lain selain mendaki gunung. Kita juga ada panjat tebing, terus arung jeram. Oh, ada arung jeram. Ada arung jeram juga. Terus susur pantai, susur sungai, gitu-gitu deh banyak. Terus Teteh pernah ngapain aja selama di Wiguam? Kalau aku baru pernah naik gunung sih sebenarnya. Baru naik gunung doang. Kalau misalnya untuk yang lain belum ada kesempatan sih, soalnya di Wiguam juga sendiri banyaknya kita sekarang fokusnya ke pendakian gunung. Kalau untuk arung jeram gitu-gitu belum sempat kita dalamin lebih gitu. Jadi lebih fokus ke gunungnya dulu. Iya, ke gunungnya dulu. Teteh sendiri pernah mendaki gunung apa aja sih? Aku pernah untuk gunung yang lebih dari 3.000 mdpl itu aku pernah ke Gunung Arjuno. Oh. Gitu. Itu kalau yang paling tinggi sih. 3.000 mdpl ya? Iya. Itu tinggi banget. Itu 3.000. Aku untuk 3.000 mdpl baru satu sih. Tadinya mau ke gunung-gunung lain, tapi corona datang emang ngerusakin semua sih. Iya sih, benar-benar yang hancurin semua. Iya, ngehambat semua rencana Wiguam juga. Gitu. Aku juga dulu pernah naik gunung, tapi lupa gunung apa ya? Gunung apa? Puntang gitu kalau nggak salah. Waktu masih kecil banget. Nggak apa-apa sih, tapi bagus sih gunung-gunung di daerah Bandung tuh. Bandung tuh sebenarnya cocok banget sih buat buat siswa pencinta alam kali ya, soalnya banyak banget gunung yang bisa didatengin. Tapi yang aku dengar nih ya dari anak-anak yang pernah naik gunung di sekitaran Bandung tuh, katanya gunung di Bandung tuh kotor terus penuh lagi biasanya gitu. Iya, emang benar kayak gitu. Karena banyaknya kan
mungkin ya banyaknya orang-orang yang cuman wisata sebentar, jadi mereka juga nggak terlalu paham dengan cara apa sih menjaga kebersihan lingkungan di gunung gitu kan. Jadi buang sampah sembarangan gitu. Itu sih yang paling penting. Iya benar banget. Apa ya, kalau ngelihat mendaki gunung lihat sampah tuh kayak udah moodnya anjir sih, harusnya kayak gitu. Jadi buat kalian, buat para pendaki gunung, jagalah kebersihan gunung. Iya, dimanapun kalian berada. Terus selain yang tadi kita sebutkan, Wigwam tuh ada di Klatsarnya ya? Ada. Nah, di Klatsarnya tuh apa Jadi dulu gitu? di Klatsar itu sebenarnya kan singkatan dari kegiatan tahunan kita, yaitu pendidikan dan latihan dasar. Jadi itu tuh seperti kegiatan kaderisasi untuk yang wajib diikutin sama siswa-siswa baru SMA 19 yang mau masuk ke Wigwam ini. Kalau Teteh pernah berarti kan? Pernah dong. Masa nggak pernah sih? Pernah. Tapi kayaknya angkatan yang sekarang nggak ngerasain ya Diksar? Ngerasain, cuman agak beda sih pasti ya. Kalau waktu Teteh gimana emang? Aku tuh di Klatsar itu sekitar 3 tahun yang lalu ya, 2018. Dan itu tuh 7 hari kita camping. 7 hari kita camping di Ranca Upas. Dan meskipun kalian pasti denger kayak 7 hari, Buset, itu aku juga pas pertama tahu kayak kita bakal camping 7 hari di Ranca Upas di hutan gitu kayak yang benar aja. Apalagi Teteh kan dibilang anak rumahan dulu. Iya. Jadi pasti kaget dong kayak. Iya, semuanya sih kaget, teman-teman aku yang angkatan aku juga waktu itu pasti semuanya kaget ya. Cuman pas udah ngelaksanainnya mah, apalagi sekarang aku gitu udah 3 tahun yang lalu ngelaksanain Diksa udah kayak ketawa aja sih. Tiap kali ngobrolin tentang di kelas itu pasti ketawa-ketawa aja sih. Jadi mengangenin gitu ya. Iya, ngangenin. Meskipun pas itu kerasanya capek doang kan. Sih pasti lah 2 hari. Mana nggak capek. Terus ada hal-hal yang menarik gak waktu Teteh di Klatsar itu? Oh banyak sih, suka dukanya banyak banget. Pasti kalau mungkin sedihnya kangen sama orang tua, kangen sama suasana rumah. Tapi yang menariknya karena itu kan kita jadi susah senang bareng-bareng gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita lucu sih yang kalau aku pikirin satu-satu kayak nggak akan pernah ada habisnya gitu karena banyak banget. Kalau boleh diceritain satu cerita lucu ada? Aduh, apa ya? Kalau disuruh inget-inget aku suka lupa. Kayak apa misalnya jatuh gitu kemana? Aduh sering banget jatuh. Udah biasa lah mungkin ya jatuh mah ya. Udah biasa banget. Cuman kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan kamu tanya ke aku sekarang gitu susah sih aku mau ngejelasin gitu ya? Banyak banget gitu yang mungkin orang-orang mikirnya kayak di Klatsar serem banget, takut 7 hari gitu 7 hari ya. Ya pasti aku juga waktu itu pemikirannya gitu. Cuman pas udah ngelaksanain ini udah ngejalaninnya mah ramai juga. Ada rasa bangga gitu. Ada rasa bangga juga benar. Terus ada hal mistis gitu nggak sih? Kan biasanya gunung suka itu kan ya? Jelas ada dong. Ada. Namanya alam bebas kan pasti nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya ini di semua tempat ya, bukan cuma di hutan doang kan pasti ada yang ngejagain. Jadi sebenarnya hal mistis itu nggak akan terjadi kalau kalian nggak musik duluan gitu. Kalau misalkan kalian jangan sompral kalian nggak akan kenapa-napa. Selain di Klatsar gitu kan Teteh udah berapa gunung sih naikin kalau aku 2 sih. 2 yang agak tinggi itu. Kalau misalkan kayak gunung Putri, Jayagiri juga pasti sering. Deket lah ya. Iya, deket aja lah. Terus di setiap naik gunung itu hal yang paling ngangenin gitu kan, sekarang Teteh udah jarang mungkin ya. Iya, udah lama banget, udah setahun kayaknya naik gunung. Hal yang paling ngangenin buat naik gunung itu apa sih sebenarnya? Kalau misalkan di gunung yang agak jauh pasti perjalanannya sih bikin kangen ya, karena kan waktu itu aku ke Arjuna itu kan di Malang. Itu sekitar 14 jam aku naik kereta. Lama banget, 14 jam naik kereta sama temen-temen. Ada yang tidurnya mangap, ada yang tidurnya nyender ke orang lain. Pokoknya banyak banget kan cerita-ceritanya lucu gitu. Itu sih yang bikin kangen. Berarti yang bikin kangen tuh di perjalanan. Iya, di perjalanannya sama di perjalanan naik ke puncaknya juga gitu. Wah pasti capek gitu. Iya, kan? capek banget. Itu apalagi di Klatsar 7 hari. Capek. Cuman nggak secapek itu kok. Maksudnya pasti ketutup sama, apalagi kan nanti di akhir kalian dapet syal merah gitu ya. Dan akhirnya udah resmi jadi anggota Wigwam. Itu yang bikin semua capek hilang sih. Jujur aku nangis waktu itu juga pas dapet syal merahnya. Aku waktu lihat angkatan aku juga waktu dapet syal merah kan di depan. Aku lihat ya yang bukan anak Wigwam aja ikut terharu gitu ya ngeliatnya.
dijemput sama orang tuanya udah kotor-kotoran gitu, ada yang sampai itu ya sakit ya. Iya, ada yang sakit, ada yang sampai duduk. Dan itu sebenarnya wallahu alam sih, siapa tahu. Iya nggak ada yang tahu. Dan tapi kita yang jelas kita itu dari panitia pasti selalu menjamin keamanan dan keselamatan. Kita selalu mencoba kalian itu aman 100% lah ya gitu loh. Cuman kan namanya musibah juga nggak ada yang tahu. Ya, terus kalau persiapan di Klatsar itu susah nggak sih sebenarnya teh? Dari siswa apa panitia? Dari dua-duanya deh, dari siswa dulu. Kalau dari siswa mungkin susahnya cuman kayak kalian harus rajin nabung aja sih, karena kan pasti terus terang aja banyak pengeluaran kayak, tapi pengeluarannya itu juga jangka panjang menurut aku, karena misalnya kalian untuk di Klatsar itu kalian perlu punya tas gunung, kalian beli, tapi itu akan kepake terus gitu, karena kan nanti kan kalian udah masuk di Guam, kalian jalan-jalan nih sama kita, naik gunung segala macam, kan pasti kepake terus tas gunungnya. Jadi worth it lah. Ya nggak sia-sia gitu. Iya, nggak sia-sia, walaupun lumayan banyak. Kalau dari siswa sih itu harus kalian harus rajin nabung dan harus banyak latihan fisik juga gitu. Nah itu sih paling penting ya. Iya, penting banget. Penting banget kalau udah drop di gunung lah. Udah. Iya, itu bukannya itu, tapi daripada nyusahin orang lain, mendingan kalian berangkat itu dengan persiapan yang matang. Gitu. Salah satunya latihan fisik yang benar gitu. Kan di Wigwam juga ada latihan fisiknya. Iya, ada rutin. Gitu. Terus kalau kalau panitia, kalau panitia sama sih sebenarnya capeknya ya, mungkin orang-orang tuh mikirnya kayak jadi panitia mah enak banget, cuman nyuruh-nyuruh gitu lah ya. Padahal capek sih, apalagi kalian juga kan sekarang udah ngejabat kan, jadi OSIS juga kan kerasanya capeknya, jadi walaupun nggak di alam benar, ngerencanain acaranya tuh kadang lebih susah daripada ngejalanin acara. Nah itu kalau persiapan panitia sendiri berapa bulan sih bisa dibilang? Persiapannya itu tuh kita tuh biasanya tiap tahun itu di Klatsar bulan Desember kita bisa mulai persiapannya dari demo ekskul. Demo ekskul kan biasanya bulan Juli. Bulan Juli itu kita preparasi untuk demo ekskul, terus bulan Agustus September itu kita udah mulai jalan untuk ke Ranca Upasnya. Karena kita kan acaranya keluar gitu ya, bukan di sekolah. Jadi tentu perizinannya harus kemana-mana dong, ke kepala sekolah, terus ke mana sih Ranca Upasnya sendiri. Jadi kalau ke kepolisian juga ada. Iya, betul banget. Aku sendiri waktu itu ke Polsek tahun lalu tuh untuk ngerencanain untuk ngurusin surat izin jalan, izin lewat gitu loh, gitu. Jadi sebenarnya Pak ngerencanain pas jadi panitianya juga tuh aku banyak pelajaran kayak yang aku tadi nggak tahu nih cara bikin surat-surat kayak gini tuh kayak gimana. Proposal ya gitu. Biasanya taunya kan misalnya ada surat apa dulu orang tua aku yang ngurusin buat aku, misalnya aku bikin SIM, bikin KTP masih dibantu kan. Nah sekarang akhirnya aku ngerasain kayak ngurusin perizinan ini sendiri gitu. Berarti di Wigwam tuh nggak cuman jalan-jalan ke alam doang, banyak juga pelajaran yang bisa diambil gitu, kayak dari surat menyurat juga gitu. Iya, jadi dapetnya sama kayak OSIS sampai SMA gitu kan, pasti kayak kalau misalkan mau bikin kayak acara Milangkala gitu kan, pasti kan kalian menyurat keluar juga karena sama. Jadi di Wigwam juga tuh kita belajar berorganisasinya juga lumayan kuat sih. Ada organisasinya juga gitu. Terus Teteh apa ya? Oh ya, ini apa? Perjalanan dari sekolah, kan dari sekolah ya kalau di Saluran itu ke gunungnya pakai apa sih? Perjalanannya gitu. Tergantung sih gunung mana. Kalau misalkan di Klatsar misalnya. Ya, kalau misalnya kalau misalkan di Klatsar sih biasanya kita tuh nyewa truk tentara. Iya sih, rata-rata pasti kayak gitu ya. Kalau misalkan banyak anggotanya kayak tahun lalu juga kita nyewa 2 truk tentara gitu yang kayak kalau kalian pakai buat happy camp itu loh. Kan yang kebawa gitu sih. Tapi kalau misalkan di Klatsar, kalau misalkan ke gunung-gunung lain kita biasanya ngelihat tujuannya sih. Kayak misalnya kayak waktu itu aku ke Arjuna di Malang itu yang paling murahnya naik kereta gitu. Kalau misalnya nih ada anak-anak yang mau masuk eskul Wigwam tuh bisa kontak siapa ya? Bisa langsung DM aja kali ya ke Instagram ya. Nanti dicantumin ya di deskripsi gitu. Follow juga guys. Oh iya, follow juga, jangan lupa. Terus selain di Klatsar tuh apa lagi sih kegiatan Wigwam tuh? Kegiatannya kalau misalkan kegiatan tahunan yang tiap tahun kita pasti lakuin itu, jadi sama halnya kayak OSIS kalian. Kalau OSIS tuh yang aku tahu kalian setelah ada sol, prasol gitu ya. Jadi ada beberapa tahap kan. Nah di Wigwam juga sama, setelah kalian lewatin di Klatsar nih yang ultimatumnya paling berat kali ya. Orang-orang paling susah gitu. Paling susah ya. Tapi setelah itu juga kalian masih ada beberapa
tahap lagi buat jadi anggota penuh. Jadi ada yang namanya anggota muda, terus anggota penuh. Oh, itu bisa dijelasin lebih rinci nggak? Kalau anggota muda itu kalian setelah kalian ngejalanin di Klatsar itu kalian jadi anggota muda. Tapi terus nanti untuk jadi anggota penuh kalian harus melakukan pendakian. Nggak pendakian juga sih, sorry. Bisa pendakian, bisa arung jeram, bisa gitu. Iya, bisa milih. Cuman untuk beberapa tahun ini sih kita fokusnya ke pendakian gunung banyaknya. Karena belum sempat kedalamin aja sih buat yang lain-lain. Tapi insya Allah pasti kedepannya juga iya kita bakal nyoba ke kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, yang khusus ke alam gitu. Iya. Nah, terus setelah yang pendakian itu di sidang. Oh, ada sidangnya juga. Ada sidang, kayak OSIS juga kan, kayak OSIS ya. Jadi bener-bener keorganisasiannya juga ada sih di Wiguam gitu loh. Setelah di sidang itu sidangnya ngapain sih? Nah, di sidangnya itu tuh kalian kan setelah bikin pendakian itu bikin laporan. Jadi kayak kalian tuh ngapain aja sih pas pendakian kemarin. Nah, nanti laporan itu dicek bareng-bareng pas sidang itu. Kayak observasi gitu. Iya, bikin laporan pertanggungjawaban sih, kayak misalnya OSIS kan setelah bikin acara pasti harus bikin LPJ-nya kan. Sama aja sih, kurang lebih sama sih Wigom juga gitu. Setelah di sidang kalau kalian lulus, semoga kalian lulus. Langsung jadi anggota penuh dan dapat nomor anggota. Kalau Teteh sendiri kemarin pendakian waktu dari anggota muda ke anggota penuhnya kemana? Aku ke Arjuno itu yang di Malang itu. Iya, ke Arjuno itu. Aku ke Arjuno sama temen-temen tahun 2019. Kalau observasinya itu ngapain aja sih di sana kan? Banyak sih. Jadi pertama-tama tuh kita ada manajemen perjalanan. Jadi manajemen perjalanan tuh kayak kita nyusun rundown. Berarti itu ya kayak organisasi. Iya bener gitu, rundown kayak kita nanti ngapain aja, misalnya jam berapa kita nyampe stasiun, jam berapa kita berangkat dari stasiun sampai sini sampai situ gitu. Terus nanti pas sudah di gunungnya sendiri juga kita ada pendataan flora dan fauna. Jadi kan di setiap gunung itu pasti ada banyak flora dan fauna ya. Banyak binatang-binatang yang unik, tanaman-tanaman juga, tanaman tumbuhan yang unik juga banyak, dan kita itu harus ngedata untuk melihat ada apa aja sih di situ gitu sih. Jadi rame sih, jadi bukan cuma sekedar dateng jalan capek-capek sampai puncak foto-foto terus balik gitu. Kita belajar juga sih sambil di sana juga. Terus kalau flora dan fauna yang Teteh ketemuin yang apa ya? Yang baru pertama kali deh ketemu di sana apa? Mungkin orang lain udah pernah ketemu kali ya sama ini, cuman aku baru pertama kali ketemu di Arjuno tuh ketemu elang, kayak bener-bener deket. Iya, ketemu langsung, dia deket gitu tuh. Di Arjuno ketemu elang. Terus ada bunga Edelweiss juga ada di sana. Itu aku belum pernah. Bunga Edelweiss tuh kan nggak boleh dipetik sama sekali ya karena dia langka. Jadi dan cuma ada di beberapa tempat kan. Itu sih menurut aku yang unik yang aku baru ketemu sekarang. Kalau bunga Edelweiss itu bagus. Apa gimana maksudnya bentuknya tuh gimana sih? Aku soalnya belum pernah lihat langsung. Warna putih dan dia tuh banyak ya sekalinya. Ada tuh banyak. Jadi pasti banyak orang yang kesana tuh pasti bawaannya pakai nyabut karena emang bagus menurut aku. Cuman udah ada aturannya kok nggak salah sekarang tuh, emang resmi nggak boleh dan udah ilegal untuk membawa Edelweiss pulang tuh gitu. Langsung didenda gitu kalau dapet. Ngeri juga. Iya, ngeri juga. Jadi banyak aturan di gunung yang harus diketahui juga gitu. Dan di Wiguam tuh kita selalu nekenin, jadi kalian juga belajar gitu. Seperti contohnya, mungkin kan orang-orang tuh mikirnya kalau misalkan camping itu kita pasti nyalain api unggun. Nah, tapi nyatanya di lumayan banyak sebagian gunung di Indonesia yang tingginya lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut itu tidak memperbolehkan kita nyalain api unggun. Terus penghangatannya gimana dong? Kan pasti dingin tuh, 3.000 meter lagi. Bener sih, aku juga kemarin agak kesusahan. Cuman makanya bagusnya itu kita harus siapin persiapan secara matang. Jadi kita harus bawa jaket yang bener, terus selimut juga ada selimut khusus yang bahannya tuh dari kayak aluminium foil gitu kan, anget ya, panas kan gitu, ngumpulin panas gitu. Jadi persiapannya tuh harus potong banget sih sebelum naik gunung. Oh, berarti ini ya apa di atas gunung itu benar-benar gak ada api gitu, nggak boleh ada api. Nggak ada. Boro-boro api, pencahayaan aja tuh cuma dari kita doang, kayak dari HP, misalnya dari flashlight HP atau dari kita bawa flashlight atau headlamp gitu. Berarti emang benar-benar kabut gitu. Iya. Oh, sama kalau buat penghangatan kompor. Kita kan bawa kompor, jadi palingan sembari masak kita juga sembari menghangatkan diri gitu. Benernya bisa. Sambil makan mie gitu kan. Iya, sambil makan mie kan anget gitu. Iya, pasti sih kalau ke gunung bawaannya mie, kalau nggak kopi. Iya, minuman-minuman saset gitu kan yang anget.
Tapi sekali lagi mohon kalau bawa kayak mie gitu pasti ada sampahnya, mohon untuk dijaga gitu kebersihan. Dibawa lagi turun. Nah, dibawa lagi turun. Pasti Tete juga gitu dong. Ya. Ada kata-kata gini, jangan tinggalkan apapun selain jejak dan waktu. Gitu. Jadi nggak boleh ninggalin sampah, ninggalin apapun yang kalian bawa itu harus kalian bawa pulang lagi gitu. Jadi jangan ditinggalin. Oke, aku sekarang udah lulus lulus ya, juga aku semoga pesan dan gua itu buat ya setelah aku ini karena aku sekarang udah lulus ya, juga aku semoga penerus Wigwam selanjutnya setelah aku ini semangat terus buat bikin sukses acara-acara Wigwam gitu. Dan sama buat ekskul lainnya juga semoga kalian semangat terus, apalagi kan di masa pandemi kayak gini aku juga tahu pribadi susahnya ya buat ngejalanin acara, ngejalanin organisasi di waktu kayak gini. Jadi semangat terus aja ya, biar sukses terus aja semuanya. Sukses lah intinya ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah diundang sebagai perwakilan Wigwam. Banyak. Terus jangan lupa buat kalian tonton terus podcast kita hari ini di YouTube, di Instagram, juga di Spotify. Di Spotify ada nggak sih, Jack? Ada. Di YouTube sama Instagram doang. Jangan lupa follow sama subscribe YouTube kita di OSIS MPS SMAN 19 Bandung. Terima kasih sekali lagi buat udah nonton sampai sini. Bye bye. Dadah.